Halo, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas cara animasi mobil sederhana dengan menggunakan add-on Riga Car. Tutorial kali ini sudah termasuk gratis aset mobil Cybertruck yang bisa kalian gunakan untuk praktek belajar. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama buka Blender kalian dan kalian bisa install dulu add-onnya dengan cara edit, preference, dan add-on, install. Dan kalian bisa install langsung ya Riga Car zip ini, install add-on dan kalian centang aja dan save preference. Oke, dan selanjutnya kalian bisa close. Oke, selanjutnya kalian bisa buka file mobil kalian dan pastikan arah mobilnya arah depan ya. Ketika kalian pencet 1 itu arah depan, itu menghadap ke depan ya. Dan pastikan juga origin dari pelek dan rodanya ini berada di tengah, termasuk kalipernya berada di tengah ya, originnya. Oke, selanjutnya kita akan parent dia rodanya ke velg yang ini ya. Jadi ketika velg ini muter, ban dan disc brake-nya akan ikut muter. Oke, selanjutnya kita klik bannya, disc brake dan kaliper, dan terakhir peleknya ya, dan Ctrl P object. Jadi ketika kalian pindahin peleknya, semuanya ikut pindah ya. Dan lakukan di sisa rodanya ya. Jadi klik bannya, disc brake, kaliper, dan yang terakhir adalah velgnya, dan Ctrl P dan objek. Dan yang sebelah sini juga sama ya. Klik bannya, klik disc brake, kaliper, dan yang terakhir adalah velgnya, dan Ctrl P objek. Nah, seperti ini. Oke, dan yang terakhir klik bannya, klik disc brake-nya, klik kalipernya, dan klik velgnya, dan Ctrl P objek. Nah, seperti ini ya. Ini udah oke. Oke, selanjutnya kita akan kasih nama satu-satu dari objek ini ya, sesuai kode yang digunakan untuk Riga Car-nya. Jadi di sini kalian bisa download di kolom deskripsi ya untuk kode-kodenya. Jadi pertama adalah bodinya, jadi kita Ctrl C aja dan klik bodinya dan F2, Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya klik velgnya karena ini parent-nya ya. Jadi ini yang harus di rename. Jadi kita mulai dari velg yang kiri ini ya. Jadi ini kiri dan ini kanan ya. Kita ke kodenya dan ini ya. Wheel front, FT itu front, L itu left ya. Jadi roda depan kiri, Ctrl C, dan kita rename aja velgnya, F2 dan Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Dan untuk yang kanan kita tinggal ganti L ke R ya. F2, Ctrl V, dan kita ganti L-nya jadi R. Oke, dan selanjutnya untuk roda belakang kita rename juga ini ya. BKL jadi back left, jadi belakang kiri, Ctrl C, dan kita rename aja velgnya, F2, Ctrl V. Oke, dan yang kanan juga sama ya. F2, Ctrl V, dan L-nya kita ganti R ya. Oke, selanjutnya kita akan rename kalipernya supaya dia nggak ikut muter ya ketika nanti dianimasiin. Dan kalian bisa pergi ke kodenya lagi dan ini ada wheel brake ya. Jadi tinggal copy aja, Ctrl C, wheel brake front left ya. Jadi yang depan kiri. Dan klik kalipernya dan F2 dan Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Dan kita yang sebelah kanan, nah, F2 dan Ctrl V, ini R ya, jadi right kanan. Dan yang belakang kita copy juga, BKL, Ctrl C, berarti yang kiri ya, dan F2, Ctrl V. Nah, seperti ini. Dan yang kanan juga F2, Ctrl V, dan left-nya jadi right. Oke, kurang lebih seperti ini ya setting sebelum riggingnya. Jadi selanjutnya kita ke proses generate rig-nya. Kita select semua dan Shift A, armatur dan car deformation rig. Nah, ini udah jadi ya. Dan kita pergi ke sini atau kalian bisa pencet N ya, N dan Riga Car dan generate. Nah, udah jadi. Jadi ini udah jadi ya. Tapi ini rodanya belum muter, kalian tinggal kasih aja nilai 1 di wheels on Y-nya ini. Dan ketika kalian majuin dia akan jalan. Oke.
Oke, mudah sekali untuk buat rig dari Rigakar. Selanjutnya kita akan buat jalan untuk dia kita animasiin menggunakan follow path ya. Jadi kita pergi ke object mode dan kita buat jalan dulu ya. Tanpa atas dan shift A curve dan path ya. Dan R kita putar aja seperti ini dan Ctrl A apply untuk rotationnya ya, karena kita ngubah rotasi tadi, dan tab kita bisa mundurin aja. Nah seperti ini, jauhin aja nggak apa-apa. Nah seperti ini. Kita akan bikin belokan L ya. Nah kurang lebih seperti ini. Dan E untuk extrude ya. X di sumbu X dan E extrude X di sumbu X. Nah seperti ini kurang lebih. Nah ini aku panjangin aja ya ini ya. Oke. Selanjutnya kita ke object mode dan shift A mesh dan plane. Kita buat jalannya S, gedein aja seperti ini. Nah kurang lebih ya. Dan kita pakai modifier array dan kita set di -1 ya, Y dan X nya di 0. Oke. Dan kita nambahin aja countnya. Dan selanjutnya kita tambahkan modifier curve dan masukin objek dari curve-nya. Oke. Dan deform aksisnya di sumbu -Y karena kita ngadep ke sana ya, -Y. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tambahin aja. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini masih kotak ya, kita halusin dengan cara menambahkan edge, tab untuk ke edit mode dan Ctrl R. Nah seperti ini. Klik kanan dan oke. Dan ke object mode dia udah bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan buat path untuk jalur dari mobilnya. Kita cukup gunakan dari path yang jalan ini ya dengan cara shift D untuk duplikat dan klik kanan biar dia kembali ke tempat semula seperti ini. Dan tanpa atas dan tab kita akan setting dia ke sini agak masuk ke dalam ya. Dan seperti ini kurang lebih settingannya, mungkin agak maju. Dan seperti ini, dan mungkin agak mundur ke belakang dikit. Nah kurang lebih seperti ini ya. Kita mundurin aja lagi dikit biar nggak terlalu mepet-mepet. Oke, dan object mode dan kalian bisa pergi ke sini ya. Dan resolution previewnya kalian ganti jadi 100. Oke, selanjutnya kita akan animasi mobilnya dengan menggunakan follow path ya. Jadi kalian klik path yang ini, yang jalur mobil ya, bukan yang di aspal, dan klik rig dari mobilnya. Nah seperti ini. Nah jadi aku ulangi, klik jalur mobilnya dan klik rignya seperti ini ya. Dan Ctrl Tab. Nah dia masuk ke post mode ya. Ini post mode. Dan kalian bisa klik rig yang besar ini ya, yang ada panah maju ke depan ini dan pergi ke sini. Bound constraint. Oke. Kita tambahkan aja follow path seperti ini dan targetnya kita tambahkan aja seperti ini. Nah, kalau nggak bisa kalian bisa tambahkan aja dari sini jadi notepad 01 ya. Nah, seperti ini. Dan ini centang semua. Nah karena ini kebalik, kita tinggal balik aja dari Y ke -Y ya. Oke, sudah selesai. Ketika kalian ini offset faktor yang kalian naikin jadi 1. Nah dia udah jalan ya. Nah kurang lebih seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses animasi ya. Jadi kalian pergi ke tab animasi dan klik yang panah paling besar ini, dan kita akan animasiin titik awal dan titik akhirnya ya. Jadi offset faktornya kalian tinggal klik aja yang bulat ini. Nah, dia otomatis akan membuat key dan pergi ke frame 200 dan jadikan dia 1. Dan kalian klik lagi ya. Otomatis ngebuat keyframe. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa playbacknya kalian ganti jadi frame dropping ya, supaya preview di viewportnya itu real time ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan animasiin sewaktu dia belok di sini. Oke, kita mundur ke belakang sini ketika dia belok. Oke, kurang lebih di menit 80 ya. Dan ini jangan lupa kalian masih ada di pause mode ya. Dan klik ini, bagian ini ya. Dan kita tambahkan keyframe, I, rotation, dan pergi ketika dia belok. Mungkin di frame 90 dan G, putar sedikit, dan I, available. Nah, seperti ini ya. Dan frame masih belok, mungkin di frame 110 ya, atau 100. Nah, kurang lebih seperti ini, 110. Kalian tinggal copy aja frame kedua ini, Ctrl C dan Ctrl V. Dan Ctrl C yang frame pertama, dan di frame 120 dia sudah lurus ya. Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, mungkin terlalu ke belakang ya. Jadi aku kurangin dikit. Nah, oke, selanjutnya kita akan setting body roll ya. Jadi klik ini, panah segala arah ini, dan I, location. Nah, seperti ini ya. Samain aja lokasi framenya dengan yang pertama tadi ya. Maju ke frame 90, dan karena dia belok kiri jadi body rollnya ke kanan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian geser aja ke sumbu X seperti ini ya. Dan jangan lupa ini lokal ya, jangan global. Jadi lokal seperti ini, supaya gesernya bisa di sumbu X dari objeknya ya. Nah, kalau kalian lihat dari samping, dia agak gini ya, agak miring ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan I, available, dan majuin ke frame sini, dan tinggal Ctrl C frame kedua dan Ctrl V. Oke, dan maju ke frame sini 116, dan kita copy frame pertama tadi ke frame 116. Ctrl C dan Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan animasiin dari belokan rodanya ya. Jadi klik ini, wireframe mode, dan ini ya. Jadi I, location. Nah, masih di lokal ya. Jadi maju ke menit 90 seperti ini, dan belokin aja bannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. I, available, dan maju ke frame 106, dan Ctrl C, Ctrl V frame yang kedua tadi, dan maju ke 116, dan ini udah lurus ya bannya. Ctrl C dan Ctrl V. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita ke solid mode lagi. Oke, selanjutnya kita akan nganimasiin ketika dia start mulai jalan ya. Jadi bumper depannya dia agak naik, dan kita animasiin aja langsung. Kita klik ini, body roll nih ya. I, available, dan mundurin aja dia ke frame 20, sorry. Dan jangan lupa kalian kliknya yang satu aja ya, seperti ini. Dan maju ke frame 10, mundurin aja seperti ini. Nah, dia nggak seperti ini ya. Dan I, available, dan maju ke frame 0, dan Ctrl C dan Ctrl V. Oke. Jadi ketika kita animasiin,
Nah, dia ada agak startnya ada animasinya ya. Dan kalau kalian ngerasa kurang, kalian bisa mundurin lagi seperti ini. Dan available. Nah, seperti ini. Dan aku mundurin aja ya ini. Nah, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan animasiin dia ketika ngerem di frame akhir. Tampak samping dan di frame 180 kalian bisa available. Jadi ini masih lurus ya. Dan di frame mungkin 194, 95 ya. Kita majuin aja ini body rollnya. Dia seolah-olah ngerem dan available dan pergi ke frame belakang. Paling belakang ya 200 dan Ctrl C, Ctrl V. Maka ketika kita lihat, nah oke. Mungkin ini aku majuin aja ya supaya lebih terlihat. Nah, seperti yang kalian lihat, udah oke. Oke, seperti yang kalian lihat, ini bannya nggak muter ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah nge-back dari wheel rotation ya, bukan car steering tapi wheel rotation. Oke, selanjutnya kita bisa nge-back dari wheel rotation ya. Kalian tinggal klik aja dan end frame-nya mungkin di 250 dan klik OK aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika kalian lihat, nah dia udah muter ya bannya ya. Oke, selanjutnya aku bakal tunjukin beberapa setting kamera yang biasa aku gunakan untuk animasi mobil ya. Jadi setelah itu kita pergi ke object mode. Nah, seperti ini. Kita ke layout lagi. Nah, kita akan texturing jalannya dulu ya, aspalnya dulu. Dan klik aspal ini dan kalian bisa pergi ke shader editor dan new. Nah, seperti ini dan Ctrl Shift T. Dan pergi ke aspal dan file ini aku udah siapin di kolom deskripsi ya. Dan aku kali ini cuma butuh albedo normal dan roughness saja dan pre-simple texture setup. Oke, udah otomatis ya. Oke, selanjutnya kita akan buat sampel kamera. Jadi kita akan pergi ke tab animation. Oke. Dan ini ya. Nah, aku hidupin itu dan shift A kamera. Nah, seperti ini. Dan kita akan kamera untuk mengikuti mobilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih dia ngikutin di arah ini ya. Oke, Ctrl Alt Numpad 0. Nah, seperti ini. Dan kalian pergi ke view dan kamera to view jangan lupa dicentang. Dan kalian bisa sesuaiin dia. Dan klik kameranya, kalian setting di sini object data properties dan focal length-nya kalian ganti jadi 25 ya, supaya agak wide dan scroll atas untuk ngezoom dan shift klik scroll untuk mindah-mindahin ini ya kameranya. Oke, kurang lebih seperti ini dan jangan lupa viewport display-nya kalian show limitnya ya. Jadi biar kelihatan di mana jatuhnya dari depth profile-nya. Oke, selanjutnya kita pergi ke sini. Dan kita parent aja kameranya ke bodi mobilnya. Ctrl P dan objek. Oke, dia pasti akan selalu ngikutin bodi mobilnya. Dan untuk window yang ini aku 0 ya. Supaya kelihatan hasilnya. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini fokusnya di sini ya. Jadi kita majuin aja. Nah, kalau kalian majuin ini dia fokus desainnya berubah ya. Dan f-stopnya jadi 1 atau 0,3. Nah, seperti yang kalian lihat 0,4. Nah,
Dia fokusnya ada di moncongnya sini ya, akan lebih bagus. Mungkin 0,6 ya. Nah, biar nggak terlalu blur banget. Jadi ketika kalian animasiin, nah dia akan ngikutin dari mobilnya. Oke. Ini adalah sampel yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke sampel yang kedua. Dan sampel ini cocok banget untuk view di tikungan seperti ini ya. Jadi Shift A, kamera. Nah seperti ini, dan kalian pergi ke sini, scene properties, dan kameranya kamera 001 ya. Ini kamera yang baru kita buat tadi. Dan kita pergi ke frame 80. Dan kita akan sesuaikan aja, Ctrl Alt Numpad 0. Nah seperti ini ya. Jadi kita akan sesuaikan dia supaya melihat ke arah mobilnya ya. Nah kurang lebih seperti ini. Dan klik kameranya, dan jangan lupa focal length-nya 25. Ini tergantung selera ya. Dan aku zoom lagi. Nah kurang lebih seperti ini. Dan aku pergi ke sini ya, Object Constraint Properties, dan Track to. Kalian bisa pakai body mobilnya ya. Dia nge-track dari mobilnya. Oke, selanjutnya jangan lupa, jangan lupa kalian setting dari fokusnya. Jadi depth of field-nya kalian bisa atur seperti ini. Nah, dan kita ambil dari body mobilnya. Nah seperti ini. Tapi masalahnya adalah dia akan fokus di tengah sini ya. Ketika kalian setting ini di 0,2. Nah jadi dia nggak fokus di moncongnya ya, tapi di tengah-tengah mobil sini. Cara mengatasinya adalah kita akan buat empty, Shift A, empty, plane axis. Nah seperti ini. G untuk mindahin. Nah seperti ini ya. Jadi G kurang lebih seperti ini. Dan naikin aja supaya pas di moncongnya sini ya. Dan klik empty-nya, dan klik body mobilnya, dan Ctrl P, object parent. Dan di settingan kameranya kalian ganti dari body mobilnya jadi empty yang ini ya. Nah maka dia akan selalu fokus ke moncongnya. Oke, kalau kalian lihat animasi yang di sini. Nah ini efektif banget untuk menambah dramatis dari shot kalian. Oke, selanjutnya adalah sampel ketiga dengan setting kamera tanpa atas ya. Jadi kita pergi ke Shift A, kamera. Nah seperti ini. Jangan lupa ke scene properties dan kamera 002. Oke, kita mundur aja ke frame sini ya. Kita akan tanpa atas ya, seperti ini. Dan Ctrl Alt Numpad 0 seperti biasa. Dan kita ganti focal length-nya jadi 25 wide ya. Dan kurang lebih seperti ini. Nah, dan kita tambahkan aja Object Constraint dan Track to. Kita track ini ya, dari body mobil ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah gampang aja. Nah ini cocok banget ketika kalian pingin tanpa atas ya. Dan selanjutnya kita jangan lupa depth of field-nya. Centang aja, dan fokus objeknya kalian bisa buat empty lagi ya, dengan cara Shift A, empty. Nah seperti ini, plane axis. Dan G kurang lebih seperti ini. Dan naikin aja pas di atas mobil ya, karena ini pas di tanpa atas ya dari kameranya. Jadi fokusnya di mobil yang seperti ini, mobilnya tanpa atas ya. Dan kita pergi ke kamera dan fokus objeknya. Kita ambil aja empty yang ini. Oke, jangan lupa kalian parent ya empty yang ini dengan body mobil ya. Jadi Ctrl P dan objek. Dan kita rubah aja f-stop-nya jadi 2 mungkin. Karena kamera tanpa atas biasanya nggak terlalu ngeblur ya, dan semuanya terlihat jelas. Jadi nah kurang lebih seperti ini. Oke, itu dia setting kamera yang biasa aku gunakan untuk animasi. Jadi kalau kalian ingin pindah kamera, kalian bisa ke scene properties. Misalnya kamera 1, ini kamera yang tipe volume mobilnya, dan kamera 01 ini yang untuk di tikungan ya. Nah, dan kamera 3 adalah top view.
Dan cara ini kalian bisa kembangkan ya, sehingga menghasilkan berbagai macam variasi view ya untuk project kalian. Oke, gitu aja tutorial kali ini. Semoga kedepannya kalian bisa bikin project car animation kalian sendiri. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.